Shalom saudara, bertemu kembali di program Membaca Alkitab dalam 3 tahun. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal yang kedua. Ringkasan pasal. Secara ringkasnya Amsal 2 mengenai memperoleh hikmat dalam kehidupan, dan sumber hikmat adalah berasal daripada Tuhan. Garis besar Amsal pasal 2 adalah seperti berikut. Ayat 1 dan 2, hikmat Tuhan kepada manusia. Mencermati semua sikap ini, kita belajar bahwa untuk memperoleh hikmat harus ada usaha yang serius, tidak mengenal lelah, bersemangat, jauh dari putus asa, dan terbuka untuk dipimpin oleh hikmat. Karena hikmat bersumber pada Allah, maka kita perlu menyediakan waktu untuk mendengar firman-Nya secara teratur dan sungguh-sungguh. Kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan pribadi, serta mentaati setiap perintah Tuhan. Ayat 3-6, Tuhan memberi kita hikmat untuk menuntun kita. Hikmat akan menuntun, sehingga kita tidak berjalan di jalan jahat. Hikmat akan menguatkan, sehingga kita tidak tergoda perempuan jalang. Dengan hikmat pula kita akan hidup bermoral tinggi dan luhur. Dan yang terutama, kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Hikmat merupakan pemberian Tuhan. Hikmat tidak datang atau menjadi milik seseorang dengan begitu saja. Penulis Amsal memaparkan bahwa hikmat juga harus diminta, dicari, dan dikejar. Sebab sumber hikmat yang sejati tidak ada yang lain selain adalah Tuhan sendiri. Dialah yang menganugerahkan hikmat kepada manusia melalui firman-Nya. Maka berseru, meminta, mencari, dan mengejar merupakan tindakan aktif yang memberi tanda adanya kerinduan mendalam akan hikmat dan kesadaran penuh akan pentingnya hikmat. Ayat 7-10, kalau kita mau hikmat yang sejati daripada Tuhan, kita harus terus berdoa dan berusaha untuk memintanya. Ingatlah bahwa sumbernya adalah Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu, jika kita menginginkan hikmat Tuhan, kita harus selalu dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Kita harus terus mencari dan menemukan hikmat. Itu semuanya ada pada Tuhan. Karena itu datanglah kepadanya dengan hati sebagai hamba. Mintalah, maka Dia pasti menganugerahkan hikmat itu kepada kita yang memohon kepadanya dalam ketaatan penuh. Ayat 11-19, keuntungan memiliki hikmat dari Tuhan adalah memelihara kita daripada yang jahat. Hikmat sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa keuntungan memiliki hikmat adalah memelihara dan menjaga kehidupan kita. Pertanyaannya adalah memelihara dan menjaga kehidupan kita dari apa? Yaitu hikmat akan menjaga dan memelihara kita dari orang-orang atau tindakan-tindakan yang jahat, licik, amoral, dan perbuatan dosa lainnya. Ayat 20-22, miliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang jahat di dunia ini. Dunia di mana kita hidup hari ini adalah dunia yang makin jahat, makin licik, dan makin amoral. Memiliki hikmat adalah cara yang ampuh untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam kehidupan dunia yang makin gelap dan bengkok tersebut. Karena itu, penulis kitab Amsal menasihatkan kita supaya hidup di jalan yang baik dan benar, bersikap jujur dan tidak bercela. Artinya, kita harus memelihara kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan dan tidak ikut arus dunia yang makin dekat kepada kebinasaan. Kekudusan dan kesalehan akan memelihara hidup kita terhindar dari kejahatan, kelicikan, dan amoralitas sehingga kehidupan kita tetap diperkenan Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kesimpulannya, berkomitmenlah setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa, saat teduh, dan melakukan firman Tuhan, dan miliki hikmat yang berasal daripada Tuhan supaya kita tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang jahat. Penerapannya, siapapun dan dimanapun kita berada, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Sebab jika kita hidup bersama Tuhan, kita pasti diperlengkapi, ditolong, dipimpin, dan dituntun oleh Tuhan Yesus. Maka lakukanlah semua perintah Tuhan. Pasti kita hidup dalam hikmat-Nya. Kita dan keluarga pun akan Tuhan Yesus berkati sekarang sampai selamanya. Demikian untuk hari ini.
Yesus memberkati.